Oke, selamat siang. Ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini saya mau bahas soal printer portable, ya. Printer portable yang bisa wireless dan juga dia bisa pakai baterai. Ya, jadi sistemnya itu bisa dipakai listrik dan juga dia bisa mobile. Jadi kita bisa pakai baterai rechargeable, ya. Tipenya itu adalah Canon TR150. Ya, printer portable wireless ini berbeda sama printer yang seperti teman-teman lihat kayak gini. Kalau teman-teman cek, ini adalah printer Bluetooth. Ya, printer ini juga printernya wireless, tapi dia pakainya Bluetooth. Sedangkan untuk si Canon yang seperti ini, dia tidak bisa menggunakan Bluetooth, dia menggunakan sistem Wi-Fi atau jaringannya wireless. Ya, jadi berbeda meskipun kita bisa nyetaknya sama-sama nggak pakai kabel, tapi dia tidak support yang namanya Bluetooth. Jadi teman-teman harus membedakan antara printer Bluetooth yang modelnya kayak gini, ya, printer kasir biasanya orang sebut, jadi dia bentuknya kecil dan juga kertasnya ini thermal paper seperti kertas yang digunakan pada mesin fax atau mesin ATM. Ya, kertasnya itu dia ukurannya kecil dan ini hanya bisa mencetak monokrom hitam putih saja. Oke, jadi ini peruntukannya beda. Nah, kalau kita kembali ke sini, karena kita mau bicara soal printer portable wireless, ini adalah printer A4, tapi dia bentuknya ramping, kecil, ya, dan juga ringan, jadi bisa dibawa-bawa pergi, atau yang suka mobile, atau yang suka pergi ke lapangan, atau mungkin pekerjaannya di luar kantor, yang membutuhkan printer yang praktis, yang bisa dicetak kapanpun, dan juga menggunakan baterai tanpa perlu repot harus colok lepas kabel, ya pilihannya adalah printer portable wireless ini. Oke, nah tipenya adalah Canon TR150. Nah, printer ini menggunakan yang tadi saya sebut ya, jadi dia bisa pakai AC adaptor, colok ke listrik, dan juga baterai yang bisa di recharge. Dan juga printer ini mendukung pencetakan wireless dari smartphone, jadi untuk cetak dari Android atau iOS, Apple ya, iPhone itu sudah bisa, karena memang sifatnya adalah printer mobile, jadi kita nggak repot harus colok lepas kabel USB. Dan printer ini cocok untuk pengguna yang sering mobile, yang sering bepergian, dan membutuhkan printer yang ringkas, compact, dan berukuran kecil dan juga ramping. Ya, ini adalah printer portable, tapi dia bisa cetak sampai dengan ukuran A4. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia pencetakan langsung. Jadi printer ini bisa kita gunakan untuk kita cetak langsung menggunakan formulir khusus yang sudah disimpan sebelumnya atau dari ponsel. Jadi kalau misalnya kita pakai smartphone Android atau iOS, kita bisa langsung cetak dari smartphone lewat jaringan Wi-Fi dan juga dia sudah ada yang namanya satu form khusus yang disimpan sebelumnya di memori si printernya ini. Jadi kita bisa langsung cetak sesuai dengan profil yang kita sudah setting sebelumnya. Intinya printer ini adalah printer mobile, printer wireless yang praktis yang kita langsung cetak tanpa kita perlu menggunakan tenaga listrik atau kita bisa langsung cetak tanpa menggunakan PC atau laptop. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini dia keterangan spesifikasi simpelnya. Jika teman-teman mau cari informasi lebih ya, cartridge tintanya itu dia menggunakan Canon PGI 35 tipenya black dan juga yang colornya itu CLI 36 color. Tinta blacknya ini sama seperti biasa, itu adalah pigment, jadi dia anti air, ya lebih tahan luntur. Untuk colornya seperti biasa menggunakan tipe dye. Nah, resolusi cetaknya ini 4800 kali 1200, kecepatan cetak 9.0 per 5.5 IPM untuk black dan juga color. Nah, ini dia paper size. Jadi ini sebenarnya ada printer desktop, tapi dibuat ringkas, bisa menggunakan baterai dan juga wireless koneksi, dan dia punya ukuran cetak, itu bisa cetak dokumen sampai dengan A4, A5, B5, dan juga letter sampai dengan legal. Ya, ini fungsinya adalah printer only, jadi dia tidak bisa scan, tidak bisa fotokopi, jadi dia hanya bisa mencetak saja. Nah, teman-teman bisa cek juga ini dimensinya, ukurannya kecil ya, sekitar 32 cm kali 21 kali sekitar 66 mili. Untuk dia punya panjang lebar tinggi, ini ketinggiannya sekitar 66 mili, ya berarti sekitar 6 mili, 6 cm lah kira-kira ketinggiannya. Jadi lumayan tipis. Beratnya juga sekitar 2,3,
2,3 kilo. Nah, untuk paper tray inputnya ini bisa sampai 50 lembar. Ya, jadi ini memang sebagai printer desktop. Dan juga untuk ketebalan kertas dia bisa cetak sampai dengan dari 65 sampai 100 GSM. Kita bisa pakai kertas HVS. Terus kita mau cetak foto ini juga bisa karena bisa support sampai dengan 260 GSM kertas foto. Nah, konektivitasnya dia tetap menggunakan USB tipe C dan juga ada wireless dan juga peak bridge. Ya, jadi kalau misalnya untuk mencetak dari laptop itu biasanya kalau menggunakan printer ini jarang kita menggunakan USB karena dari laptop pun ada WiFi, dari smartphone juga ada WiFi, jadi semuanya lewat WiFi. Nah, untuk peak bridge ini adalah teknologi yang sudah cukup lama di mana kita punya kita punya kamera digital yang ada kabel USB, ada kabel peak bridge itu bisa dihubungkan ke printernya sehingga kita bisa langsung cetak dari kamera digital kita yang terhubung lewat kabel dengan koneksi peak bridge. Tapi ini saya rasa juga udah jarang ya, karena sekarang semua adanya di smartphone, foto, dokumen, gambar, apapun semua ada di smartphone atau di laptop. Jadi semuanya lebih banyak menggunakan koneksi wireless. Jadi nggak ribet lagi harus colok lepas kabel. Ya. Nah, untuk aplikasinya dia sudah support yang namanya AirPrint karena kita tahu dia support yang namanya iOS dan juga sudah bisa Movria, Google Cloud Print dan juga dia support yang namanya OS untuk Windows 10, 8.1 dan Windows 7. Mac OS dia support, Chrome juga bisa. Jadi untuk laptop yang berbasis dengan OS Chrome, printer ini juga sudah support. Nah, lanjut lagi, printer ini menggunakan baterai. Jika kita ingin menggunakan baterai, tipenya baterainya apa? Yaitu baterai lithium ion. Tipenya itu LK72 ya. Ini part number dari baterai yang si Canon TR150 ini dengan kapasitas 2170 mAh. Ya, untuk recharge time, untuk kita recharging time-nya itu kira-kira butuh waktu sekitar 2,5 jam kalau kita menggunakan AC adapter, ya. Tapi kalau kita charging itu dari USB, kita juga bisa menggunakan USB kabel, di mana kita menggunakan adaptor di luar dari si printernya itu kurang lebih sekitar 5 jam. Karena voltasenya itu cuma sekitar 1,5 ampere. Jadi lebih cocok atau lebih cepat kalau kita menggunakan AC adapter yang memang bawaan default dari si printernya tersebut. Nah, untuk kalau kita mencetak dengan full battery, jadi pada saat kita full charging, kita bisa cetak kurang lebih sampai dengan 330 lembar. Ya, ini pemakaian baterai ini, full battery ini artinya kita mencetak secara continuous. Jadi kita cetak terus-terusan, ya bukan hari ini cetak, terus 3 hari lagi nggak nyetak, seminggu lagi nyetak. Nah itu nggak nyampe, pasti sampai dengan 330 nggak bakalan nyampe, karena pasti baterainya juga akan turun performanya. Jadi 330 lembar sampai dengan 330 lembar ini pada saat kita full charging dari baterai tersebut dan kita pakai untuk kita cetak. Pada saat kita kerja, kita di lapangan, kita membutuhkan printer, kita cetak dokumen yang banyak, nah ini bisa sampai 330 lembar. Oke? Nah itu yang harus teman-teman ketahui juga. Terus satu lagi kita akan lanjut sebagai berikut. Nah, jadi buat teman-teman ya, yang memang kerjaannya itu sering mobile ya, di lapangan atau sering di tempat-tempat di luar kantor yang memang tidak ada colokan listrik, kita perlu perangkat yang membutuhkan tenaga dari baterai yang bisa di-recharge, yaitu seperti kita butuh laptop itu kita bisa pakai baterai, kita bisa kerja di luar, dan juga kita butuh yang namanya printer portable ini sebagai pendamping untuk kita bisa mencetak secara wireless. Ya, karena ini ukurannya juga ringkas, ringan dan sistemnya portable. Jadi buat teman-teman yang sering bepergian atau yang sering cetak dokumen bisnis, tentunya teman-teman perlu juga pakai printer seperti ini, ya. Nah, untuk si printernya ini sendiri di layar displaynya dia ada tampilan OLED, ya. Layar OLED yang sangat kontras, ini gambarnya jelas banget, tapi memang dia belum warna, belum color, ini masih mono. Ya, di sini teman-teman bisa lihat sisa volume tinta. Jadi printer ini menggunakan 2 cartridge tinta ya. Tadi sebelumnya udah saya informasikan tipenya adalah cartridge tintanya PGI 35 Black dan juga CLI 36 Color. Ya, 2 cartridge tinta. Nah, kita bisa lihat di sini kapasitas atau sisa level tintanya itu sisa berapa. Jadi di sini ada indikatornya dan juga di sini ada signal WiFi.
Jadi kita bisa cek apakah signal Wi-Fi-nya ini cukup kuat. Karena printer ini juga bisa terkoneksi ke jaringan di internet atau di kantor lewat access point. Ya, kita lanjut lagi. Nah, teman-teman yang harus ketahui adalah sebagai berikut. Karena printer ini adalah printer portable, yang pasti juga kita harus tahu berapa harga cartridge tintanya dan juga berapa dia bisa cetak berapa banyak. Cartridge tinta colornya itu kurang lebih dia bisa mencetak 260 halaman, ya. Dokumen teks, ya, based on 5% coverage. Selalu itu saya ulang-ulang terus, 5% coverage karena itu adalah standar perhitungan ISO, ya, ISO yang digunakan untuk berhitung berapa kapasitas cetak satu buah cartridge, ya, dan itu berdasarkan 5% coverage. Jadi bukan kita cetak full text atau full gambar, otomatis kapasitas cetaknya dia akan lebih sedikit karena penggunaan cartridge-nya menjadi lebih boros. Nah, untuk color ini sampai dengan 260 itu harga cartridge-nya 270.000. Dan sedangkan untuk cartridge tinta black-nya PGI 35 ini tipe tintanya pigment, ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Harganya itu kurang lebih 180.000 dengan kapasitas cetak sampai dengan 200 halaman. Ya, jadi ini termasuk cartridge yang lumayan boros. Jadi ini bukan cartridge tinta hemat, bukan ink efisien. Jadi teman-teman juga harus tahu memang kalau memang printer portable, ya dia memang tidak bisa atau saat ini tidak menggunakan cartridge tinta hemat, bukan sistem yang efisien. Lumayan mahal. 180 dibagi 200 itu kurang lebih kalau teman-teman nyetak ya sekitar Rp900 per lembar di luar kertas, dan juga itu hanya untuk kita mencetak dokumen teks, ya. Nah, selain daripada printer portable si Canon TR150, merek lain itu juga ada yang setara dengan spesifikasi yang sama, yaitu Epson WF100 dan juga HP OfficeJet 200. Ini adalah printer-printer portable dari beberapa merek yang beredar pasaran saat ini, ya. Jadi teman-teman bisa pilihan bisa ke Canon, bisa ke Epson atau ke HP. Nah, sekarang kita lihat lagi kira-kira untuk harganya tuh berapa. Untuk harga pasaran dari printer Canon TR150 ini, ya, ini saya update per tanggal 19 September, ya, 19 September. Jadi kurang lebih itu di sekitar 4,7 sampai dengan 6,3 juta, ya. Jadi si Canon ini menjual dengan dua versi, ya. Yang 4,7 juta ini tidak termasuk baterai. Jadi dia tetap menggunakan listrik, tapi baterainya kita harus beli secara terpisah, atau harganya 6,1 jutaan, itu harga retail price-nya itu yang sudah termasuk baterai. Ya, kalau teman-teman beli baterainya terpisah, misalnya teman-teman beli yang harga 4,7 juta, terus mau beli baterainya lagi terpisah, itu baterainya sekitar 2 jutaan. Ya, jadi kalau dihitung 6,7 lebih murah kalau yang beli sudah termasuk baterai. Nah, untuk di sini juga teman-teman bisa lihat ya, di sini ada yang jual 4,7 dan juga 6 jutaan. Begitu juga di Tokopedia, ada yang jual 5,7, di sini juga ada yang tulisannya sudah termasuk baterai. Jadi kalau teman-teman mau cek, nanti teman-teman bisa cek apakah sudah termasuk baterai atau belum. Karena biasanya mereka jualnya itu ada dua model. Tapi kalau misalnya udah pakai yang namanya printer wireless portable seperti ini, ya harusnya sih belinya yang sudah termasuk baterai lah. Kalau enggak percuma aja kita tetap harus cari listrik, ya. Sedangkan kita di luaran, di mobile, atau lagi di mobil kita mau nyetak, ya kita nggak bisa nyetak karena nggak ada baterainya. Jadi harusnya dijualnya atau kita beli yang sudah include baterai. Nah, untuk harga 6 jutaan, kalau menurut saya saat ini, pasaran printer portable seperti ini udah agak jarang ya. Udah sangat-sangat berkurang lah. Dan juga rasanya harga segini 6 juta nggak worth it banget. Beli printer portable, harga 6 juta pakai baterai. Sedangkan printer ini juga mungkin nggak selalu kita gunakan, jadi tergantung kebutuhan teman-teman masing-masing, karena harganya menurut saya ini sangat-sangat mahal, ya. Sedangkan untuk kompetitornya yang tadi saya bilang, untuk si Epson WF100 kita coba lihat di sini, ya. Ini Epson juga mahal harganya ya. Jadi memang printer-printer yang kecil yang portable seperti ini memang dijual mahal karena mungkin peminatnya sudah sedikit dan juga mungkin nggak tahu juga mungkin strategi bisnisnya kali. Nah ini si Epson ini sekitar 4,1 juta, ya 4,1 juta, dan
Saya belum cek apakah ini sudah termasuk baterai, harusnya sih include. Kita coba lihat ini ada yang jual 3,8 juta. Harusnya sudah termasuk ya. Di sini baterainya, oh ya sudah, ini sudah termasuk baterai, built-in battery ya. Jadi teman-teman sekarang punya banyak variatif, bisa coba cek HP atau Canon atau si Epson WF100 ini. Nah untuk yang paling murah saat ini harganya kalau untuk printer portable yang saya ketemu dan yang memang saya rasa ini yang paling worth it lah adalah si HP Office 200 ini ya. HP Office 200 ini harganya sekitar 2,9 sampai 3,1. Dia paling murah dan dia sudah termasuk baterai ya. Tidak dijual versi yang non baterai. Tapi kalau HP dan Epson itu include semua dengan baterai. Ya, untuk si Epson sekitar 4,1, si Canon itu dengan baterai paling mahal 6 jutaan. Yang paling murah dan worth it itu adalah si HP Office 200. Meskipun secara teori saya juga merasa ini tetap mahal ya, karena kita bisa beli printer wireless yang pakai cartridge itu hanya sekitar 1,3 sampai 1,4 juta atau malah dengan harga 2,9 juta ini kita bisa dapat printer yang namanya printer ink tank wireless ya, yang cartridge tinta, yang sistem ink tank itu biaya cetaknya jauh lebih irit, jauh lebih hemat dan jauh lebih murah. Ya, tapi kembali lagi ke masing-masing penggunanya, apakah memang perlu beli printer portable seperti ini? Ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah sharing informasi, jadi teman-teman juga tahu kalau ternyata yang namanya printer portable kecil, pakai baterai, dan wireless itu ada di pasaran dan dijual saat ini. Oke, semoga informasinya bermanfaat dan jika ada yang ingin ditanyakan silakan komen dan terima kasih.